Ya, agenda sidang hari ini seharusnya pemeriksaan saksi. Cuman tadi ternyata ada kendala karena majelis hakimnya sedang ada kunjungan dari Mahkamah Agung dan mungkin ada kegiatan yang memang tidak bisa ditunda sehingga pemeriksaan saksi itu dijadwalkan tanggal 27 minggu depan. Kita hadirkan dua orang saksi. Satu dari ibunya Bu Arvita, yang kedua itu dari asisten rumah tangganya. Kalau dari kita enggak sih, cuma dua itu aja. Ya, sekarang memang lagi proses ya, karena kan memang tahun ajaran baru ya. Ya itu sih jalan seperti biasa. Hmm. Kalau Marco sendiri sudah mulai sekolah sekarang? Marco untuk saat ini masih sama ibunya. Masih sama ibunya, tapi ya proses untuk itu sudah arah ke sana. Sudah ada arah ke sana ya. Iya, kalau dari bukti-bukti mereka memang banyak mereka lampirkan, ada bukti foto Arvita sama orang lain, bahkan eh, pihak dari Brimob pengawalnya Arvita pun dia jadiin bukti tuduh perselingkuhan. Jadi siapapun yang berfoto sama Arvita itu mereka jadikan bukti. Jadi ya silakan saja. Itu sih haknya mereka lah ya. Mereka mau mendalilkan hal-hal seperti itu boleh-boleh saja, tapi nanti tetap aja nanti proses persidangan hasilnya seperti apa, yaitu nanti yang menjadi acuan. Kita ingin menjelaskan langsung dari ART-nya, mendapatkan keterangan langsung dari ART-nya terkait dengan kehidupan sehari-hari mereka, karena kan dia melihat langsung. Kira-kira seperti apa sih? Kira-kira pemicu pertengkaran itu apa? Dan dari situ juga kan bisa tahu frekuensi kedekatan antara penggugat maupun tergugat kepada anak. Jadi kita lebih ke situ, kita mengedepankan ke situ. Mungkin yang lain banyak juga akan digali, tapi itu nanti setelah proses persidangan. Sekarang kan banyak banget. Em, Kalau secara detail memang nggak tahu, karena ya Arvita masih banyak sekali menutupin permasalahan itu. Cuma memang saya yakin nanti setelah adanya putusan mau nggak mau memang harus dikasih tahu, karena nanti kan di situ ada ketentuan siapa yang akan menjadi pengasuhnya dari anak. Ya, itu nggak benar itu, tapi ya boleh aja mereka mau bilang kayak gitu. Banyak sih yang mereka contoh-contoh simpel itu yang katanya tidak pernah diizinkan ketemu, sampai melambung-lambung ke Komnas Anak, padahal kalau mereka ke kita, bahkan sudah berulang kali kita sampaikan di media juga, ayo tinggal ngomong kapan mau ketemu. Jadi ya silakan saja, mereka banyak emang bikin drama-drama yang didramatisir seperti itu, ya silakan saja. Ya kalau itu nanti kita akan diskusi sama prinsipal, kalau memang nanti Bu Arvita mau hadir akan kita dampingi, tapi kalaupun misalnya nanti tidak hadir ya mungkin dari perwakilan dari kita yang akan hadir. Kita justru mendorong nggak usah dibikin drama-drama seperti ini, toh kamu kalau mau ketemu tinggal datang ketemu sama kita. PH-nya tuh dari awal sampai sekarang tidak ada komunikasi terkait itu. Begitu juga dengan Yama, tidak ada sama sekali. Padahal kita dari awal sudah bilang, ngapain dia capek-capek ke Komnas Anak? Ketemu sama kita bisa ketemu kok. Ngapain dia capek-capek ke sana kemari? Ya kita nggak tahu lah apa yang mau dibikin sama mereka, kita nggak tahu. Tapi ya silakan saja. Enggak juga, enggak, itu bohong. Karena itu Yama juga sering kok komunikasi melalui direct message ya. Direct message. Ya. Kok komunikasi? Bahkan Bu Arvita pernah kok video call untuk memperlihatkan anaknya ke Yama. Jadi enggak itu. Kita tidak pernah melihat itu ada. Nah, cuman kalau misalnya pihak sana menganggap itu ada, ya silakan aja dibuktikan di pengadilan. Memang kemarin ada bukti dia bilang kondisi Arvita lagi mabuk. Bahkan ada bukti Arvita sedang melakukan suatu aksi kekerasan lah. Maksudnya kekerasan secara verbal ya kepada Yama. Ya, itu sudah kita jelaskan semua di dalam tanggapan kita terhadap bukti. Jadi ada, dan itu juga ada penyebabnya. Jadi posisi Arvita mabuk itu sebenarnya ya bukan mabuk ya. Cuman memang Arvita itu kan nggak pernah mengkonsumsi alkohol. Pada waktu itu ada permasalahan yang lumayan sangat mengganggu sehingga akhirnya dia lari ke situ. Dan asal tahu kan sebenarnya yang koleksi alkohol itu kan si Yama. Kan di rumah itu semua juga Yama kok yang ini. Jadi kenapa bisa dia Diarahkan ke situ ya. Iya, jadi ya Mabuk. kita ya semua tahu lah yang kayak gitu. Jadi ya nggak perlu juga
Ya tapi mereka jadikan bukti nggak apa-apa, kita terima, kita sudah siapin tanggapannya kok. Pada waktu itu iya, Arvita dia habis mengkonsumsi alkohol karena ada suatu permasalahan yang cukup berat yang dia tanggung, sehingga dia mencoba untuk menghilangin stres lah. Untuk menghilangin stres dia konsumsi itu. Karena dia bukan peminum, akhirnya mabok. Nah, memang benar ada itu. Karena ada masalah trauma itu di tahun 2009. Ada permasalahan, ada keributan antara Arvita sama Yama dan keluarganya Yama. Nah, jadi akhirnya Arvita stres ya, dia coba lari ke alkohol. Nah, justru malah siapa yang nyangka istri lagi ribut sama keluarganya dia, sama dia, kemudian istrinya mengkonsumsi alkohol, malah divideoin, makanya kita juga bingung. Padahal waktu itu statusnya masih suami istri. Ya kita nggak tahu lah. Jadi kalau video banyak memang beberapa video mereka lampirkan, tapi ya itu tadi penggalan-penggalan antara Arvita sedang sama pihak lain. Jadi nggak ada yang video Arvita lagi proses mau ijab kabul atau mau mesen gaun pengantin, nggak ada. Jadi ya mungkin bahasanya mereka seperti itu ya silakan saja. Prioritasnya yang pasti pertama ingin pisah karena memang dia sudah nggak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Yama. Apalagi setelah kesini-sini kita juga makin melihat makin jelas, wajar dong kalau dia mau pisah. Terus yang kedua anak, karena ada beberapa faktor juga. Yang pasti Arvita maunya anak ikut akidah dari ibunya. Jadi ya makanya kita akan berjuang juga supaya Marco ada di ibunya. Bukan nggak dikasih, nanti kalaupun nanti ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa hak asuh anak itu ada kepada ayah, ya silakan monggo. Tapi tetap dari Ibu Arvita meminta supaya kalau nanti memungkinkan si anak tetap ikut agama ibunya. Walaupun nanti si Yama yang asuh ya, jadi permintaan Bu Arvita kalau bisa. Tapi kan nanti kan setelah anak dewasa juga dia bisa memilih kok. Bisa memilih. Iya. Kita sih optimis. Di atas 50% pastinya. Iya.